Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 SD Negeri Kaligunung 6. Adapun kegiatan pada hari ini adalah diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Tapi sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti langsung pemaparan diseminasi oleh CGP, yaitu Bapak Andi Prasetyo SPD. Yang ketiga ini adalah doa. Bapak Ibu peserta diseminasi, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, yakni diseminasi modul 1.4 disiplin positif dalam keadaan sehat. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan adanya beliau kita diberi petunjuk yang dengan agama Islam. Baiklah, Bapak Ibu peserta diseminasi, untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, agar kegiatan ini mendapat ridho dari Allah dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Terima kasih untuk acara yang pertama sudah dibuka, dan untuk acara yang kedua nanti pemaparan diseminasi oleh Bapak Andi Prasetyo SPD selaku CGP angkatan 10. Tapi sebelum itu saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Kaligunung 3 akan memberikan suatu semacam semangat pada panjenengan semua, dan juga ada yang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Harapan dari kami Satuan Pendidikan itu, dari kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti selama nantinya 6 bulan pendidikan guru penggerak, ke depannya apa yang sudah didapat itu nanti bisa membuat suatu perubahan di satuan pendidikan. Dan intinya adalah dari guru penggerak itu bisa membuat suatu perubahan satuan pendidikan, baik itu tentang kedisiplinan, tentang pembelajaran, tentang kolaborasi,
dan lain-lain. Itu harapan dari saya selaku kepala sekolah. Jadi nantinya apa yang dapat dari pendidikan itu hendaknya diterapkan semaksimal mungkin sehingga di satuan pendidikan terjadi transformasi perubahan. Itu harapan dari saya. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, itu ya, sekilas harapan dari satuan pendidikan di SD Negeri Kabupaten. Terus selanjutnya pemaparan diseminasi modul 1.4 disiplin positif saya serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan, yaitu Bapak Andi Prasetyo SPD selaku JGP Angkatan 10 tahun 2024. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Alhamdulillah. Di sini saya JGP Angkatan 10 di sini akan melakukan diseminasi budaya positif ya, oleh saya sendiri Andi Prasetyo. Ini berkaitan di pelajaran guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Siapa yang mau memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid melalui evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia serta secara umum untuk mendapat pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Yang baiklah, kita lakukan speaking terlebih dahulu sebelum melanjutkan.
Terima kasih Bapak Ibu Guru. Gimana dengan adanya speaking, tetap semangat masih? Alhamdulillah kalau tetap semangat. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru dengan pertanyaan ini? Yaitu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Yang kedua, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Ketiga, memberikan penghargaan dan tidak dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Setuju, ada yang tidak ya. Nah, kemudian topik budaya positif. Nah, di sini saya akan mendisiplinkan positif. Saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Dan kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol. Restitusi di 3 institusi. Yang pertama di sini pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Di sini saya ingin Bapak Ibu Guru ya melakukan perubahan paradigma baru, yaitu dengan kegiatan kepalan tangan. Di sini ada A dan B dan Anda dan teman Anda. Nah, Bapak Guru di sini yaitu berkelompok 2 anggota ya, kanan dan kiri. Di dirinya sobeklah dari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda yang B, yang satunya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengencang, menghardik, merayu, menyuap,
apa saja agar dapat membuka kepalan tangan itu. Gimana Bapak Ibu? Apakah akan dibuka atau tidak tangannya itu, kepala itu? Tidak ya. Ya itulah perubahan dari baru, di mana kita tidak akan membuka sesuatu yang berharga itu yang ada di tangan kita itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau yang disebut ilusi kontrol. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus kontrol yang kedua, stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus kontrol yang ketiga, stimulus kontrol respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, stimulus responnya, pemaksaan. Anda pada saat bujuk gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang keenam, itu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang keenam itu model berpikir menang. Nah, ini disiplin positif, yaitu berkaitan dengan semua perilaku memiliki tujuan ya. Ini semuanya berkaitan ya. Makna disiplin, terus teori motivasi, terus 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebijakan universal. Segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Semuanya itu berkaitan. Nah, apa yang ada dalam benak atau pikiran Bapak Ibu sekalian tentang kata disiplin? Nah, di sini dijawab dalam arti ya. Jawab dalam arti. Nah, ini apakah makna disiplin ini yang berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid sekretes dan dan lalu disiplin diri membuat orang mengenal potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat
kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebijakan universal itu nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Oleh yang disampaikan oleh DRS William Glaser pada teori kontrol 1984 dengan memiliki nilai-nilai yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan membangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan, yaitu oleh Denny Gonzalez 1998. Yang keempat, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, kita menyanyikan profil Pancasila. Semuanya penyanyinya Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermotivis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermotivis. Semangat! Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kreatif. Nah, di pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu di sini motivasi eksternalnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Kemudian untuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Namanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Al-Tifo 1993 itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dalam memberikan apresiasi, bentuk program kebijakan apresiasi itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat paham, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid dalam kurung bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan itu pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukaan yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Nilai kebijakan. Terus pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu situasi. Yang berikutnya, yang ketiga, pembukaan terima kasih untuk dan rasa tanggung jawabmu, itu nilai kebajikan. Situasi pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Hukuman dan konsekuensi itu tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali hukuman ya. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di DLK. Nah, jawabannya sesuai ya, dengan yang Bapak Ibu tadi anukan ya. Betul. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu hukuman suatu yang menyakitkan ya, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Hukuman membuat anak sakit. Sakit di sini fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Kemudian berikutnya konsep diri yang buruk, itu hukuman. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dalam namanya take out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikiran tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu arti dari restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas dan gagal itu termasuk hukuman, sedangkan identitas sukses itu adalah disiplin, konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kondisinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Seperti yang tadi di awal kita restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati ya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus memuatkan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter.
Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif itu saling berkesinambungan, saling berkesinambungan, itu semuanya itu memiliki peran saling, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Di sini ada dua pilihan Bapak Ibu, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Ini dari pilihan 1 dan pilihan 2 ini yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang menjawab? Ya, saya Pak. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau menurut saya Pak, untuk yang keyakinan kelas ada di pilihan yang kedua. Alasannya karena di situ sudah lengkap ya dengan nilai-nilai universal dan kata-katanya juga sudah bermakna positif. Terima kasih Pak. Yang ya betul sekali ya, yang dijawab oleh Bu Tuni. Pilihannya ada di nomor 2. Itu karena ada bertakwa, disiplin, bekerja, dan kesehatan, termasuk dari nilai-nilai universalnya tadi. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk dalam pilihan yang mana Bapak Ibu? Peraturannya? Tanggung jawab. Ya. Untuk yang berikutnya bisa dalam hati ya. Iya. Bisa dalam hati dan baik, kita cocokkan ya kebutuhan dasar manusia. Nah, dan untuk yang pertama tadi itu tanggung jawab itu. Yang kedua menghormati orang lain. Yang ketiga menghormati orang lain, berkomitmen. Yang keempat itu keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima kesehatan. Yang keenam menghormati orang lain, bersabar. Kemudian kita kesehatan, lakukan keselamatan. Yang pertama itu keselamatan dan kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan itu kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Untuk kesenangan itu kebutuhan untuk merasa kesenangan, kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Nah, berikutnya pertanyaan pemantik itu Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelitahati sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas. Ya, Doni beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan belum. Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan perasaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni hal itu melakukan hal itu? Di sini asumsi jawaban dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena lapar, berarti itu kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya, apabila Doni dijawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Nah, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga itu apabila dalam
dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, dan itu merupakan kebutuhan dasar akan kekuasaan. Yang keempat itu apabila jawaban Doni kasusnya di atas adalah bahwa dia merasa bosan dibawakan ibunya dari rumahnya, itu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya kesal, itu kebutuhan akan kesenangan. Pembelajaran kelima itu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu terdiri dari penghubung, membuat orang merasa bersalah, teman, penantang, manajer. Nah, dari penghubung dan membuat orang merasa bersalah ini adalah identitas yang gagal. Yang gagal ya. Dan kemudian itu kontrol dari luar. Dan yang berikutnya identitas berhasil atau sukses, yaitu teman atau mental. Nah, identitas berhasil atau sukses yaitu manajer. Itu di sini guru berbuat, guru berkata, hasil, kualitas dengan dunia berkualitas, terus murid berkata, dampak pada murid. Untuk identitas gagal yaitu hukum, yaitu untuk guru berbuat, yaitu menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, untuk guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan tuh. Nah, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu kualitas dengan dunia berkualitas. Itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk murid berkata, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampak pada murid itu mengurangi kesalahan. Untuk perbuatan orang merasa bersalah itu dalam guru berbuat itu menceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa. Kemudian untuk guru berkata, kamu harusnya sudah tahu. Nah, contoh perkataan itu, pernyataan itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk posisi kontrol. Posisi kontrol itu gimana? Yaitu ini, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, itu penghubung. Ayolah, lakukan lebih berbantu, itu termasuk teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Itu termasuk pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu hukuman. Pembelajaran yang kena itu segitiga. Tiga institusi itu, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas itu contoh perbuatannya itu berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Tidak akan ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, itu tentu apa kata? Ya. Yang kedua itu validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apa harus memukul? Apa yang kamu bisa lakukan dengan lebih baik? Apa yang kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk meyakinkan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu apa nilai, contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu
melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada skenario segitiga restitusi dari Alfi membuang sampah sembarangan. Nah, pada suatu saat hari saya sebagai guru olahraga melihat siswa membuang sampah tidak pada tempatnya saat pembelajaran olahraga. Siswa tersebut bernama Alfia Desita Dewi. Saya memanggil anak yang bersangkutan. Itu menstabilkan identitas. Ini yang perlu kita lakukan untuk segitiga restitusi. Itu guru, assalamualaikum. Terus murid, waalaikumsalam. Guru, selamat pagi Alfi. Iya Pak. Guru, Alfi, tadi Pak Guru melihat kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya Pak. Memang membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan kesalahan. Iya Pak. Dari guru, baik Alfi, kita semua dapat melakukan kesalahan. Ini dari menstabilkan identitas itu katanya itu dari kata-kata yang tadi yaitu Alfi, kita semua dapat melakukan kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berupaya untuk memperbaiki. Apakah kamu setuju? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakannya itu guru, Alfi, ketidaksetiaanmu membuang sampah pada tempatnya pastilah memiliki alasan tersendiri. Mengapa kamu melakukan hal tersebut, Alfi? Murid, saya melakukannya karena malas. Pak, tempat sampahnya jauh lah. Ini karena malas ya. Validasi tindakan yang salah itu karena merasa malas, tempat sampahnya jauh. Untuk yang berikutnya itu menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan itu keyakinan dari guru, skenario dari guru itu guru, kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau kamu bersempat tidak pada tempatnya sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak sesuai Pak. Di situ kan sudah ada keyakinan kelas, berarti menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru. Kalau membuang sampah tidak pada tempatnya itu merupakan keyakinan kelas atau tidak. Nah, dari situlah 30 detik itu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang jadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah ya? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa itu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Dari intervensi 30 detik ini gimana menurut Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini ada refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran kamu apa? Peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi kamu yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabarannya Bapak Ibu mengikuti rangkaian inspirasi yang sudah disampaikan oleh Bapak
Pak Adi Prasetyo. Harapan kami adalah dari diseminasi ini kita semua mempunyai persepsi yang sama tentang disiplin positif. Jadi apa yang disampaikan ini bisa semua diimplementasikan, itu aja. Jadi terima kasih kepada Pak Andi Prasetyo yang sudah melaksanakan diseminasi untuk teman-teman di satuan pendidikan. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu penutup kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya selaku kepala sekolah tidak sekaligus pemandu dalam kegiatan diseminasi dan mengucapkan beribu-ribu maaf yang buat manusia pasti banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.